Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Gitu dong, keren. Tapi dari muka-mukanya kayak nggak ngerti Quran. Bang, abang muslim? Iya deh, muslim deh. Muslim, kayak Putra Blatir. Iya. Anda ini memperdalam agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Ya, agama Islam itu bukan ikut-ikutan deh. Sebagai umat Islam ini, ya kerjaan cuma bukan ikut-ikutan ya. Oke. Bukan kerjaan, harus itu wajib. Baik. Ya. Selama ini membaca Quran, baca artinya atau cuman Arabnya saja? Ya kalau artinya itu ya susah juga dibaca semua. Ya baca Al-Qur'an. Itu dia. Makanya teman-teman, kan teman-teman banyak bilang, Bang. Kalau baca artinya itu banyak, nggak selesai. Iya. Baca begini Putra Blatir, begini ya. Banyak yang bilang sama saya, Bang, cobalah bikin tema yang baru, Bang, katanya. Saya bilang begini, saya balas gini. Masalahnya orang Islam ini nggak ngerti selain daripada itu. Yang orang Islam itu jumlah Tuhan satu, habis itu masuk surga cuman itu. Agama Islam itu sederhana, jumlah Tuhan satu, habis itu masuk surga. Mau berzina, mau maling tetap masuk surga. Itu agama Islam. Yang penting nyembah satu Tuhan. Begitu. Iya, nyembah satu Tuhan. Selamat pagi. Oke, kita turunkan dulu ya Putra Blatir ya. Kita cari Islam yang masih sehat-sehat dan masih waras ya. Makanya teman-teman tema kita ini 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Ayo, saya mengundang Islam yang terpelajar untuk naik ke sini. Kita diskusi ya secara akademis. Saya nggak mau ngobrol sama orang Islam yang cuman KTP doang seperti yang tadi itu. Dibilang iblis katanya, nekat yang nyata kalian ini ya. Ayo silakan. Teman-teman muslim, saya kasih tahu sama kalian ya. Saya itu mendalami Al-Qur'an itu 13 tahun lamanya. Kalau kamu baru pegang Al-Qur'an 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kamu duduk di kaki saya duduk, belajar sama saya. Kamu baru baca Arab-Arab doang. Bukan saya sombong, bukan. Saya ini sudah ribuan muslim yang sudah saya ajak ngobrol. Dia nggak lebih ngerti Quran, mereka nggak lebih ngerti Quran daripada saya. Belajar sama saya kamu soal Quranmu. Ya, ayo silakan. Saya undang yang muslim. Naik ke sini, ayo saya ajak kamu ngobrol yang serius. Tapi kamu harus ngerti Al-Quran syaratnya. Ya. Kan aja nggak pernah kamu buka mau ngajak diskusi saya. Oke, selamat pagi Hidayat Syah. Muslim Bang? Selamat pagi Bang. Oke, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan, yuk kita diskusi dengan baik nih tentang 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Oke, Bang Hidayat, apakah Anda mempelajari Al-Quran? Mempelajari tapi enggak sedetail Abang ya. Tidak sedetail saya. Oke. Ada Al-Quran di situ? Tidak ada. Tidak ada. Oke ya, Anda mungkin diskusi sama kaum Anda saja. Ya, taruh di bawah. Sulit teman-teman. Nyari orang Islam yang ngerti Al-Quran sulit. Ayo silakan yuk, silakan. Ya, yang muslim, ayo. Mau diskusi dengan saya, Qurannya nggak ada. Emangnya kita mau bahas main ular tangga begitu? Ini gimana kalian ini? Yuk silakan yuk. Yang muslim yuk silakan. Abdul Somad, Adi Hidayat ya, yang ngerti Quran yuk sini. Ngobrol sama saya sini. Saya ajarin kalian soal Quran. Oke, Faiz Tamam Nur. Selamat pagi, Bang. Selamat sore. Selamat siang. Oke, selamat siang. Oh ya, oke, silakan Bang. Sudah siang ternyata. Indonesia Tengah kan, Indonesia Barat. Oke, silakan.
Ya, silakan Faiz Tamam, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol-ngobrol nih seputar tema ini. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Silakan nanti Anda. Yang mana ini, Bang? Yang mana? Apanya? Baca ini dulu, Bang. Al-Maidah. Al-Maidah mana? Ada, Bang. Al-Maidah. Iya, kameramu nyalakan dulu. Kameramu saja belum Nggak nyala. Oke, kamu sudah malu jadi orang Islam? Ngapain malu? Oke, kalau sudah Susah malu jadi bangga orang kok. Islam di bawah. Ya, kau di Ngapain? bawah saja. Kau udah malu jadi orang Islam. Yuk, silakan yuk, silakan. Masih sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Memang susah teman-teman, susah. Nyari orang Islam yang ngerti Quran itu susah. Tapi kalau nyari orang Islam yang berapa jumlah Tuhan, nah itu tahu. Berapa jumlah Tuhan? Ah, bukan 1/4. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus 1 jumlahnya. Habis itu masuk surga. Nah, itu. Karena inti ajaran agama Islam, kalau kamu mengucapkan syahadat, jumlah Tuhan 1, masuk surga. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Upin Ipin. Ya, selamat pagi Upin Ipin. Saya Katolik, Bang. Katolik, Bang. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan. Saya turunkan. Oke, silakan. Silakan ya, saya mengundang yang muslim-muslim. Oke, ada Zipro. Makasih, amin, makasih. Iya, Zipro, selamat pagi menjelang siang. Zipro. Terpental. Teman-teman, kalau Anda tidak mengerti agama Islam, ya, tolong kalian jangan mengajukan permintaan naik, ya. Ayo, jangan membuat dirimu malu gitu loh. Oke, kita kasih naik ada Rohim. Ya, selamat pagi menjelang siang Rohim. Baik. Oke, Rudolf R123, makasih Bang, makasih. Terima kasih. Oke, Rohim, Pak Ede. silakan nyalakan kameramu Rohim. Ya, Tuan Yesus baik ya. Oh, Rohim Anda Muslim atau apa? Saya Kristen. Pikir saya tadi Muslim, nama kok Rohim? Saya kemarin di beda agama. Oh, dari Muslim. Istri Tadinya saya Muslim. Kristen. Istri saya Kristen. Nah, Oh, jadi masuk saya Kristen. Kristen. Kapan Bang masuk Kristen Bang? Udah lama udah dari lahir. Udah lahir, ini gimana? Oke lah, terima kasih Bang Rohim ya. Saya turunkan Bang Rohim. Saya mau nanya. Oke, silakan. Kalau kita siaran siang atau pagi, itu banyak orang nggak jelas loh. Heran, saya nggak tahu ya. Oke, yuk silakan. Oke, ada Asti. Oke, Asti. Ya, selamat pagi menjelang siang, Asti. Halo Asti. Selamat siang. Ya, Asti, apakah Anda seorang Muslim? Aku Kristen, Bang. Perasaan tadi saya baru ngomong ya. Kalau Anda seorang Muslim, silahkan naik. Kalau Anda bukan seorang Muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Gitu. Ternyata nggak ada Iya, tanah. Aku Kristen Oke, soalnya. baik, saya turunkan ya Asti ya. Baik, saya turunkan. Iya, sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda bukan Muslim, Anda bukan penggiat atau seorang yang mengerti Al-Quran, tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin teman-teman. Saya itu rindu bertemu dengan seorang Muslim yang ngerti Al-Qurannya. Udah 13 tahun saya cari kagak ada. Nggak ketemu, saya cari 13 tahun nggak ketemu. Ya. Itu memang kesulitan teman-teman. Bayangkan loh 13 tahun loh saya nyarinya. Nggak ketemu. Orang Islam yang ngerti agama Islam itu nggak saya temukan. Silakan yuk. Silakan yang muslim yang ngerti agama Islam, ayo naik ke sini. Kita ngobrol ya, ngobrol dengan baik ya, dengan santai. Saya tunjukin tentang tema ini kita bahas nih. Oke, Saudara Rama Madura. Selamat pagi menjelang siang Rama Madura. Selamat pagi, Mas Edis. Ya, silakan Bang Rama Madura, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Iya, untuk apa? Bukan kita nggak mau nyalakan kamera, Mas Bos. Cuman HP-nya ada foto error. Oke, Bang Rama, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan ya.
Karena Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam sudah malu. Bukan Tidak malu, agama tapi enggak. Islam, tidak bisa Itu error. berargumen tentang agama Islam. Oke, jadi saya turunkan ya. Saya juga tidak memaksa teman-teman ya. Kita turunkan. Kalian sudah lihat? Sudah kalian lihat betapa sulitnya mencari orang Islam yang ngerti agama Islam? Jangan kalian pikir gampang. Lebih mudah bagi saya menyangkul 1 hektar ketimbang nyari Muslim yang ngerti agama Islam. Kalau nyangkul 1 hektar, ya mungkin bisa dibilang sebulan kelar. Ya enggak? Tapi kalau nyari orang Islam yang ngerti agama Islam 13 tahun kagak ada apa. Gak ada apa. Nah, silakan. Ini ada sedikit akademis nih tema kita. Jadi kepada teman-teman yang sering inbox saya, Bang ganti tema. Kalian sudah tahu rasanya? Nggak bisa. Sedangkan Qurannya sendiri aja nggak pernah dibaca. Gimana? Mau bahas tema-tema yang kayak begini? Karena sudah saya alami teman-teman. Dari zaman Facebook, dari zaman apa ya. Saya udah diskusi dengan orang Islam. Apa yang orang Islam kuasai? Jumlah Tuhan ada 1. Itu. Cuman jumlah Tuhan doang. Makanya temanya selalu itu. Makanya dimanapun kalau ada forum-forum Kristen, dimanapun. Pertanyaan orang Islam cuma 1 itu. Nggak ada yang lain. Karena agama Islam memang sesimpel itu. Agama Islam itu sangat simpel. Kalau kamu meyakini Muhammad utusan Allah dan Allah itu Tuhan, masuk surga. Masuk surga. Man qala, siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Agama Islam simpel kayak begitu kok. Nah itulah yang bikin, kalau kamu diskusi sama orang Islam, gak tema yang lain gak bakal bisa. Gak ngerti itu. Ya, gak bakal ngerti mereka dengan tema yang lain. Berat. Ya, kita nyari orang Islam yang ngerti Quran itu berat sekali. Susah setengah mati. Begitu. Oke ya, kita masih naik lagi nih. Mudah-mudahan kita masih berharap ya masih ketemu dengan orang Islam yang ngerti agama Islam ya. Oke, kita lihat ini yang mengajukan permintaan naik ada. Coba kita kasih naik ada Richen. Aduh, siapa namanya? Sulit, agak sedikit sulit. Oke, Richen. Halo Richen. Halo Richen. Halo Bang Idis. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Aduh, maaf Bang. Mau kenal aja sama Bang Idis soalnya. Oke Bang. Gimana nih Bang? Bagaimana Bang Richen? Kenalan aja sama Bang Idis. Saya fans berat soalnya. Tidak boleh Bang, tidak boleh. Bang, jangan fans sama saya. Kita ngefans sama Tuhan Yesus saja Bang. Ya, siap Bang. Maaf Bang, saya sering ikuti jadi kepingin kenalan aja. Oke, nggak apa-apa Bang. Ya, hari ini sebenarnya gini Bang. Hari ini kita mau bahas ini loh Bang. Saya mau kan banyak diskusi itu debat kusir Bang. Kita lihat. Iya. Karena yang diperdebatkan tuh soal iman. Gitu. Diskusi saya sekitar 10 tahun yang lalu juga kayak begitu. Mendebat soal iman. Karena iman tuh nggak bisa diperdebatkan Bang. Orang Islam percaya bahwa di dalam surga mereka itu kawin mawin pecah perawan itu iman. Iman. Kalau di tempat kita, di kehidupan yang akan datang, itu orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Hal-hal seperti itu nggak bisa diperdebatkan, Bang. Karena itu sifatnya keyakinan. Gitu. Nah, hal-hal yang bisa kita diskusikan itu, misalnya hal-hal yang bersifat ilmiah akademis, begitu. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya kaji nih. Nah, karena ini seperti judulnya 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Nah ini saya mengundang yang Muslim dari tadi Bang, tapi ya sulit setengah mati Bang, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang berani naik soalnya Bang. Nggak ada Bang, nggak berani mereka. Cuma siapa mereka nggak berani Bang. Padahal di tempat saya ini nggak ada saya bisu-bisukan. Kalau di tempat mereka, ada Muslim udah baris tuh Bang. Handi, Celebes, Juma, Alif, Nandar, 9 mereka. Nah dinaikin 1 Kristen. Habis itu dibisu-bisukan. Nah itu saudara-saudara. Kalau di tempat saya enggak. Ya, pokoknya ya Bang Edis yang nomor 1 lah. Enggak ada yang berani naik. Ya, kita masih berharap lah ada orang Islam yang ngerti Qur'annya, gitu Bang ya. Iya Bang. Oke, Bang Richard, kita kasih kesempatan ya, Muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Richard. Selamat pagi. Ya, ya. Oke.
Iya teman-teman ya, memang begitu ya teman-teman ya. Mau bahas gimana kita? Ini tema-tema kayak begini mereka nggak akan berani nongol, nggak akan. Karena memang ketika mereka membaca Quran, perhatikan teman-teman, mereka nggak baca artinya, nggak ngerti mereka artinya itu. Mereka cuma bahas huruf-huruf Arab tuh dapat pahala udah. Simple gitu loh. Ya, saya udah pernah bilang, saya pernah ya melihat seorang membaca Al-Quran. Ya, waktu itu kalau nggak salah sehabis maghrib atau bagaimana gitulah ya, antara maghrib ke isya begitu ya. Nangis, dia habis nangis itu, habis sholat itu matanya tuh kelihatan habis nangis. Saya tanya, oh, kamu ngapain? Habis baca Quran katanya. Oh, habis baca Quran nangis. Emang kamu kalau baca Quran ngerti artinya? Kagak katanya. Nah, terus kok nangis? Ya nggak tahu gitu. Jadi mereka kalau melantunkan Quran itu nangis katanya. Tapi tidak ngerti artinya. Iya. Dan itu banyak sekali yang kayak begitu teman-teman. Banyak, gak karu-karuan banyaknya. Dan itu sudah diakui. Diakui oleh ustadz-ustadz muslim. Bahwasanya orang Islam itu seperti keledai. Bukan saya yang ngomong. Jangan marahin saya. Nanti dibilang marahin saya. Loh, yang ngomong orang Islam seperti keledai, itu orang Islam sendiri, ustadznya. Nanti dibilang saya fitnah. Nih, perhatikan teman-teman. Sambil kita nunggu muslim yang betulan ya. Lihat nih, perhatikan nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Iya. Ustadz-ustadznya ngakuin gitu bahwa orang Islam tuh kalau baca Quran nggak ngerti apa yang dibaca. Macam keledai katanya begitu. Oh ya, silakan ya. Jadi saya tidak mau ya, saya mohon tolong yang naik jangan yang keledai-keledai. Ya, tapi yang ustadz-ustadznya seperti itu. Silakan ya. Oke, akun tidak ditemukan. Oke, akun tidak ditemukan. Ya, selamat pagi menjelang siang, akun tidak ditemukan. Halo? Ya, halo Bang. Ya, Muslim Bang. Apa Bang? Bang Muslim. Tidak Bang, saya Kristen Bang. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu Bang. Oke Bang, oke Bang. Ya, silakan ya. Ada sedikit sulit teman. Nampaknya kalau pagi-pagi nih banyak Kristen yang nonton. Apa orang Muslim udah gemetaran nonton? Kalau lawan saya itu misalnya seperti Munim Siri, ya kan? Orang-orang yang ngerti Quran, begitu. Itu cepat kita bahas ini selesai cepat. Mereka manggut-manggut, begitu. Karena dia emang ngerti Quran. Begitu ya. Ayo silakan. Malam nanti saya tidak tahu apakah saya bisa siaran atau tidak ya teman-teman ya. Karena makanya kita ambil yang seperti ini teman-teman. Oke, kita kasih ada Ajo. Ajo. Ya, selamat pagi menjelang siang Ajo. Halo Ajo. Macet-macet kan? Juma kalah telak sama RK. Juma mah selalu babak belur kalau dia. Selalu dia itu babak belur. Ya Ajo. Oke baik, karena si Ajo tidak nyambung-nyambung teman-teman ya. Mungkin kalau nyambung. Halo Ajo. Ya, halo. Muslim Bang. Muslim. 100% Muslim Bang. Apa? 100% Muslim. 100% Muslim. Ya silakan nyalakan kamera yuk, Ajo. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nah, gitu. Ya, Bang Ajo, bagaimana Bang Ajo? Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Ditenangkan dulu Bang, kameranya Bang. Jangan goyang-goyang. Sana tiap hari. Waduh, sinyalnya pun nggak anu. Bang, jangan grogi Bang. Jangan asam lambungnya jangan naik kayak begitu Bang. Coba tenang begitu. HP-nya ditaruh dulu. Bang, mana ada grogi?
Oke. Abang ini Muslim? Ya. Apa maksud kedatangan Anda kemari, Bang? Ya kan, kayak begini kan orang Islam. Mau nanya nih, Bang. Ya, Bang, tidur aja Bang ya. Udah, tidur aja Bang di bawah Bang. Tidur aja Bang di bawah Bang. Berat kan? Berat, saudara-saudara. Berat. Ayo ya. Nanti begini bilang, kamu saya laporkan polisi ya. Terima kasih. Bilang begini, kamu saya laporkan polisi. Kenapa? Kenapa kamu mengatakan satu bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru? Ini orang Islam kerjaannya kayak begini nih. Perhatikan. Kenapa teman-teman? Karena kalian kan tahu kelakuannya orang Islam. Oh, ada satu tema bagus. Kemarin kan ada satu video yang viral ya di Jerman ya. Bagaimana ada seorang perempuan ya, wanita Indonesia, dia speak up begitu. Dia berbicara di semacam acara event begitu ya. Dia katakan bahwasanya Islam itu cuman slogannya doang, agama damai. Saya bilang iya, emang betul. Di kolom komentar tuh Islamnya di mana orang ini di Indonesia. Itu bukti bahwa Islam tuh ya memang kayak begitu. Nih, ini ada tema begini ya. Ini orang Islam pasti kejang nih, banyak kejang. Nih, saya tulis. Saya tunjukin sama kalian kenapa orang Islam kejang nih. Sebentar. Bentar ya. Nih, saya akan tunjuk teman-teman kenapa saya bikin begini. Saya kalau ngomong ada dalilnya terus. Saya itu nggak pernah sembarangan teman-teman kalau ngomong. Perhatikan, saya balik kamera saya ya. Kenapa kok bisa judul saya kayak begini? Nah, saya tunjuk nih. Perhatikan. Lihat nih. Ini ada buku, ya. Buku ini ditulis oleh orang Islam. Islam yang nulis, Islam dan terbit. Ini buku ini ditulis oleh orang Islam namanya Insan LS Mokoginta. Nah, ya kan, seorang Muslim. Nah, ditulis buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan katanya. Nah, ini. Nah, buku ini laris manis dijual buku ini, ya kan? Nah, kalau orang Islam kayak begini, dakwah, saudara-saudara. Dakwah, ya. Kalau orang Islam bikin buku begini, itu tidak melanggar hukum, ya kan? Wah, bukunya terbit, ya. Tapi kalau orang Kristen bikin buku 101 bukti Quran jiplak Bible dengan keliru, itu namanya penistaan agama. Iya, penistaan agama. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, saya itu setiap ngomong, itu pasti ada latar belakangnya. Nggak ngasal-ngasal saya kalau ngomong. Ya. Nggak salah-salah ngomong. Ya silakan. Kalau Muslim takut dengan tema yang saya buat, saya tahu ya, itu temanya cetar membahana. Jadi kita sembunyikan sajalah tema itu ya. Kita bahas-bahas yang ringan-ringan saja. Ya, kita bahas yang ringan-ringan, yang nggak perlu pakai otak ya, karena mereka biasa nggak pakai otak. Jadi kita bahas yang ringan-ringan saja. Oke, silakan yuk. Azam Zain Official. Oke, Azam Zain Official. Ya, selamat pagi Azam Zain. Selamat pagi. Oke, saya open cam ya. Azam Zain, silakan Bang. Nyalakan kamera. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Siap, Cik. Lah, kita ketemu sekarang. Bang Adam, Anda Muslimnya memperdalam agama Islam atau enggak? Saya memperdalam agama Islam. Kalau memperdalam karena agama yang paling benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kami tidak pernah menyembah Trinitas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Maha Esa. Dibilang satu lagi. Oke, Bang. Tadinya ini saya mau membahas tema ini, Bang. Sebentar ya, saya tampilkan dulu di background saya. Iya, saya tahu. Anda tidak menaikkan saya dari tadi. Saya itu dari tadi yang naik. Dari tadi? Mana baru kelihatan di kolom antrian. Fitnah terus kalian ini. 101 bukti Al-Quran menjiplak Bible dengan keliru. Oke. Siap. Premis Anda ketika mengatakan Al-Quran menjiplak Bible, apa buktinya? Oke, baik. Bang, saya mau tanya nih sama Anda. Anda pernah dengar istilah mana nggak? Ini kita bahas yang mulai simpel dulu ya. Pernah dengar istilah mana?
Mana? Pernah dengar? Suaranya kurang keras. Mana? Mana? Ya. Apa itu mana? Mana gimana maksudnya? Dah paham saya. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Jadi gini, kasih tahu. Jadi dulu ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan, mereka itu diberikan roti. Bagaimana roti itu? Dia bukan jatuh-jatuh dari langit, itu bukan. Jadi dia itu semacam embun yang membeku di rumputan. Ya, dia tertawa. Kita bacakan teksnya ya. Kita bacakan teksnya. Nanti saya akan ke Quran. Dan nanti Oke, segini. Sebentar. Saya akan... belum selesai. Bukan. Silakan. Bukan begitu. Silakan. Anda akan memberikan judul 100 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Maka saya minta data kepada Anda. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, langsung saja, tutup poin saja. Jangan muter-muter kayak tenggiling. Baik. Oke, baik ya. Sebentar ya. Baik, kita akan bacakan sebentar. Sebentar ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ya Bang ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-14. Saya tunjukkan ayatnya, saya balikkan kamera saya ya Bang ya. Saya balikkan kamera saya. Kita buka Keluaran pasal yang ke-16. Ayatnya kita mulai dari... Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nanti kita akan ke Quran habis ini dan saya buktikan Quran Anda cuma lelucon aja Bang. Lelucon. Baik. Kita tampilkan ya Bang ya. Nih. Ini Keluaran pasal yang ke-16. Karena ini kita... Nih, pasal yang 11 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Perhatikan ini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Perhatikan Bang. Ini kata apakah ini? Nih, saya bold ya. Saya bold. Kata apakah ini di dalam bahasa Ibraninya itu manna. Kalau kita cek bahasa aslinya itu manna. Apakah ini? Nah, sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya dan seterusnya. Kita baca di sini ya. Nih, perhatikan. Kita baca di ayat 32 ininya ya. 32-nya. Sebentar, ayat ke-32-nya sebentar. Sebentar. Nah ini. Nih, umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Jadi kenapa dikasih nama manna? Karena mereka nggak tahu itu apa. Nah, kalau manna ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa ini? Nah, itu artinya. Apa ini? Nah, itu karena mereka tidak tahu. Nah, sekarang kita ke Quran. Terus premis yang Anda sampaikan bahwasanya Al-Quran menjiplak kitab Anda itu gimana? Baik, kita akan ke Quran. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika Anda menuduh seperti itu harus menunjukkan data. Baik, kita sekarang ke Quran surat Al-Baqarah. Ke Quran. Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke Al-Baqarah. Katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Kok masih googling? Loh, ini kan saya buka ini ya. Baik, kita buka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Baik, sudah kelihatan Bang? Ya, boleh ngerokok ini ya? Iya, orang Islam kan emang begitu. Oke, baik. Enggak boleh ngerokok. Perhatikan Bang, jangan grogi Bang, jangan grogi. Perhatikan. Ini ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 157. Coba baca Arabnya baca dulu. Nah, nggak usah lari-lari ke Arabnya.
Loh enggak bang, bukan Jadi begitu. Anda nggak percaya dengan Soalnya terjemahannya? saya itu tidak terbiasa dengan terjemahan. Coba baca, wadol. Gitu. Udah mulai nih, mau lari nih, udah mau lari. Loh saya tidak mau lari. Mau lari. Turunkan sama Anda. Dikit, mau Coba lari. baca ayatnya itu. Lari, lomba baca huruf Loh, Arab. tidak bang, saya tidak mau lari. Saya tidak mau Lomba lari. Jangan baca kau huruf framing Arab. seperti itu. Ayo baca. Sebentar nih. Anda Kita tadi baca kan artinya ya. mengaku. Perhatikan. Loh enggak. Dan kami Kan Anda naungi tadi mengaku belajar Al-Quran 13 tahun. Perhatikan. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik, dan seterusnya. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Mana ini bahasa apa? Mana itu termasuk makanan? Mana kata dasarnya? Mana itu adalah makanan. Mana makan? Bahasa apa ini? Bahasa apa? Mana? Perhatikan dulu. Coba baca ayatnya di atas. Ayatnya baca dulu di atas. Silakan. Coba baca. Baca. Silakan kau baca. Lu baca Anda, katanya 13 tahun. Udah, ke laut aja, ke laut. Ke laut, sana ke laut. Ini mau dibaca mau enggak, tulisannya memang udah di sini, Abdul. Yang ditanya sama kamu, ini mana ini apa? Bahasa apa ini mana ini? Katanya Quran bahasa Arab. Nah, teman-teman, bahasa Quran, bahasa Arab itu, ya, dia teman-teman mengira bahwa mana ini dia merek-merek dagang. Nah, kemudian salwa. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau teman-teman cek di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman ya. Nah, ini saya kalau ngomong sendirian nanti kurang asik. Saya undang lagi Muslim ya. Ayo, saya cari lagi Muslim yang masih ini ya. Saya belum kelar. Bukan di situ, intinya bukan di situ. Cuman dia ribut masalah baca Arabnya. Cuman itu aja pokoknya. Lomba baca huruf Arab. Lomba baca huruf Arab. Ayo silakan yang Muslim yang ngerti agama Islam, saya undang naik ke sini. Yuk, saya kasih tunjuk nanti. Di mana nanti ini? Belum ke poinnya kamu sudah. Gak usah lomba-lomba baca huruf Arab kau lomba-lombain baca. Maknanya aja, kita bahas maknanya gitu. Oke, silakan. Haji Mahmud Imam. Waduh, yang kayak gini lagi. Kemana? Ku harus. Ayo, silakan yuk. Saya masih berharap ya ada Muslim yang ngerti agama Islam ya. Saya berharap kita tidak jadi lomba-lomba baca huruf ya. Kita di sini membahas, jelaskan Anda secara bahasa itu datangnya dari mana, akar katanya apa, begitu. Silakan. Nah, kabur. Oke, Zulparman Batubara. Zulparman. Ya, Zulparman. Makasih Bang Aman, makasih. Ya, Zulparman. Selamat siang Zulparman. Kabur lagi. Makanya saya bilang, ketika kita membahas hal-hal yang kayak begitu, kabur mereka, kabur. Karena nanti ketahuan. Yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Jibril. Oke, kita kasih naik Jibril. Iya, Jibril, Muslim Bang. Halo Bang, ya, Bang Jibril. Halo. Waduh, baru bangun. Bang Jibril Muslim. Muslim Bang Edis. Muslim. Gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi Bang? Iya. Cuman gini Bang Edis ya, saya minta tolong. Jangan kayak si Adam tadi ya. Kalau sudah mau gimana sampean diturunin, jangan gitu ya. Bukan, dia malah lomba-lomba baca huruf. Ya bukan, dia kan ngapain lomba-lomba baca huruf Arab? Udahlah, saya akuin lah kalau kalian baca lomba huruf Arab, kalian lebih jago dah, udah. Kita di sini bukan lomba baca huruf Arab. Kita di sini mengkaji maknanya. Ini, saya kasih tunjuk nih, Oke, kita lanjutin tadi ya. Kita lanjutin. Mana itu apa? Mana itu? Bahasa apa mana itu? Mana itu semacam makanan buah-buahan tuh. Mana buah-buahan? Makanan itu. Bukan buah-buahan. Tadi katanya buah-buahan, sekarang makanan. Semacam. Oke, bahasa apa itu? Semacam gini, Bang Edis, itu buah apel. Buah apel itu apa? Bahasa apa? Enggak bisa gitu. Enggak, saya tanya, mana itu kosakata bahasa apa?
manna wassalwa. Apa istilah orang? Ya termasuk bahasa Arab itu. Ini kalau udah maling ya. Enggak, bahasa Arab ya itu. Makanya saya bilang, Bang, ketika kita mencuri sesuatu, gini Bang, perhatikan ya. Orang yang mencuri sesuatu, dia akan gelagapan ketika dia disuruh membuktikan asal-usulnya. Percaya nggak? Contoh. Enggak, orang sampean belum ngerti-ngerti Bang Edis. Ya itu sudah, ini Bang Jibril. Saya tanya Bang Jibril, kata mana itu bahasa apa? Apakah dia bahasa Perancis, apakah bahasa Arab, apakah bahasa Inggris, atau bahasa apa? Coba tampilkan Arabnya ya. Baik. Tampilkan ya, tampilkan. Ya. Oke, nih. Kelihatan? Al-Baqarah ayat 157. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu bahasa Arab. Oke. Sekarang saya tanya, kosakata mana itu bahasa apa? Mana nih kata mana? Bahasa Arab. Oke, apa akar katanya apa? Apa akar katanya? Apa akar katanya? Manna yamunno. Aduh. Misalkan nggak bisa bahasa Arab, jiplaknya itu gini loh. Gini, jiplaknya saya kasih tahu. Gini. Tuhan memberikan kepada mereka, bahasanya Tuhan tuh roti. Ini bahasa dari Tuhan yang memberi. Saya akan memberi kamu makan roti. Oke? Ya. Nah, kemudian bagaimana datangnya roti itu? Tadi udah nyimak, udah saya bacain. Enggak, bener. Saya bacain lagi nih. Aduh, berat kalau ngomong sama orang muslim nih, teman-teman. Tapi jangan tiba-tiba dimatiin nanti. Itu saya nggak senang. Oke, Jibril nih. Aduh, kita harus balik-balik lagi. Tadi ke datanya gini. Jadi, pada waktu orang Israel keluar dari perkemahan, ya, mereka melihat ada embun di rumput-rumputan itu. Mereka lihat ada embun, beku embun itu. Nah, embun itu bersisik, dikumpulin sama mereka, warnanya putih bersih. Ya kan? Ya. Nah, mereka nggak tahu itu apa. Makanya dalam bahasa Ibrani, mereka bilang, apa ini? Nah, kata apa ini, bahasa Inggrisnya itu, what is this? Ya kan? Apa ini? Kalau orang Inggris ngomongnya, what is this? Ya kan? Tapi orang Ibrani ngomongnya, mana? Apa ini? Katanya. Nah, sehingga roti itu dikasih nama apa ini? Karena mereka nggak tahu namanya. Nah, Allah mau bilang, saya memberi kamu apa ini? Allah mau bilang, apa ini? Masa iya Allah mau malah ikut-ikutan orang Israel nggak tahu? Mana datanya yang... Jadi Allah mau ikut-ikutan sama orang Israel, dia nggak tahu apa itu. Mana datanya yang Allah bilang apa ini, itu mana? Oke, sekarang saya tanya, apa mana itu? Apa mana itu? Sebenarnya itu apa sulit untuk menjelaskan sama orang yang tidak mengerti bahasa Arab gitu. Entar dulu, jangan ketawa. Berat. Bilangnya nggak mampu. Ya sudah, sekarang saya tanya, apa itu mana? Itu sudah. Saya sudah jelaskan mulai tadi. Manna wassalwa itu semacam buah-buahan makanan. Katanya apa? Akar asal usulnya, fi'il madinya maksudnya. Apa dari apa gitu maksudnya. Mana ya munno itu? Mana ya munno? Itu. Oh enggak ngerti. Nanti gini ngomongnya. Oke, baiklah ya. Kita lanjutin. Ini tidak selesai di situ. Enggak selesai di situ, teman-teman. Perhatikan. Kita lanjutkan ya ke ayat selanjutnya. Nih, kita bacakan. Nih, ke ayat 60-nya ya. Nih. Baik, saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Nih, ini Al-Baqarah 61-nya ya. Al-Baqarah 61-nya. Nih, perhatikan. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang diturunkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.
Ini kalau orang-orang Muslim yang awam seperti si Jibril ini nggak tahu ini masalah ayat. Oke, kamu ngerti nggak di mana masalah ayat ini? Jelaskan ayo. Baik, pelan-pelan teman-teman ya. Kita tunjuk dulu kepada dia dari mana ayat ini dijiplak. Saya tunjukkan. Berasal dari manakah ayat ini dijiplak? Nih, saya tunjukin. Saya tunjukin sama kamu. Berasal dari Bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan. Pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11. Oke, ini perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Orang-orang bajingan, maksudnya ini orang-orang rakus ya kalau dalam terjemahan lainnya ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Perhatikan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan ya. Nih. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari satu kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Hal-hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapakah kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau memberikan kepadaku tanggung jawab? Nih, kita lompat ke ayat sininya. Perhatikan ya. Jangan banyak-banyak, Dis. Ya, karena ini panjang. Orang Islam kan kalau baca yang panjang-panjang nggak mau. Karena kan simpel-simpel. Ya, nih, perhatikan. Nah, saya tunjukkan. Nih. Lalu bertiuplah angin yang daripada Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari seberang laut. Dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu masih ada di mulut mereka sebelum dikunyah, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Nih saya jelaskan sebentar maksud ayat ini. Ya. Perhatikan ya. Nih biar Anda paham latar belakangnya. Kalau Anda baca sebelum pasal sebelumnya nanti kalian kan nggak sanggup memahami satu perikop ini. Jadi orang Israel, dengarkan dulu Jibril, dengarkan. Ya. Jadi orang Israel, mereka itu kan dahulu adalah bangsa yang diperbudak di Mesir. Sudah? Sudah? Iya sudah. Nah, dulu waktu mereka budak di Mesir, mereka itu makan daging. Ada bawang merahnya, ada bawang itu dan kata mereka tadi kan, ada segala macam buah-buahnya. Walaupun mereka budak, tapi mereka dikasih makan enak. Oke? Iya. Nah, ketika mereka dibawa oleh Musa pergi dari Mesir, mereka malah keadaannya makin berat, kacau. Cuman makan itu, roti putih itu, yang hambar itu kata mereka. Roti anu istilahnya. Roti mana kalau kata mereka, karena mereka menyebutnya mana. Nah, kalau kata saya roti anu, ya. Roti apa ini? Karena mereka nggak tahu anunya. Nah, dengar dulu ya. Kemudian mereka mengeluh. Seperti yang saya bacakan tadi, kita teringat dengan bawang, daging yang kita makan di Mesir. Nah, lalu Tuhan memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang jahat karena mereka rakus. Akhirnya apa? Dengan perantaraan angin, maka angin itu membawa burung-burung puyuh yang berjumlah sangat besar karena mereka saking rakusnya mereka kumpulin itu. Berapa homer tadi itu? Itu sekitar hampir 1 ton itu mereka kumpulin per rumah tangga. Akhirnya apa? Akhirnya malah jadi busuk dan menimbulkan wabah. Jadi banyak orang Israel yang mati di situ. Ya. Nah sekarang ayat itu diambil, ditiru sama Quranmu. Nah, nih saya tunjukin gimana cara Quran nirunya. Perhatikan. Nih saya tunjukin gimana cara Quranmu nirunya. Biar kamu tahu. Nah nanti di mana masalahnya? Nih. Perhatikan. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, kentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, dan seterusnya." Perhatikan. Maka kata Musa, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik?" Coba. Di mana ini perkataan Musa ini? Mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik. Nyambung nggak? Coba. Apakah
Dari mana jalan ceritanya Musa bisa mabuk kayak begini? Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Kenapa Musa kok bisa bilang begini? Terus? Iya jawab ini kan. Kenapa Musa kok ngomong begini? Kira apa sama saya Bang Edi? Baik. Kita lanjutkan. Sebentar. Kita lanjutkan. Ya. Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Perhatikan, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Coba. Lalu ditimpa kepada mereka nista dan kehinaan. Gara-gara apa mereka ditimpa nista dan kehinaan? Ternyata gara-gara membunuh para nabi. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi. Ini peristiwa di zaman Musa. Sebentar, ini peristiwa kan di zaman Musa. Musa itu nabi yang pertama. Sejak kapan mereka minta makanan? Paragraf di atas ini membahas makanan. Mereka minta makanan. Tapi paragraf di bawah mereka ditimpa bukan karena makanan yang diminta, tapi karena membunuh para nabi. Kalau ngomong sama orang kayak gini nggak nyambung dia. Oke, sekarang kamu tanya Jibril, jangan banyak-banyak. Mereka nggak nyambung. Mereka histori nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, susunan nggak ngerti, cerita. Gini, saya tanya, Musa itu waktu Musa menjadi nabi di tengah-tengah orang Israel, ada nabi nggak sebelum Musa? Nabi Adam. Dah, tidur di bawah Bang ya, tidur di bawah. Nggak sakit kepala saya ngomong sama kamu. Teman-teman udah tahu bagaimana kalau ngomong sama orang Islam. Susahnya setengah mati, susah setengah mati. Siapa nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi masihkah kalian mengirim pesan kepada saya, Bang, ganti tema? Enggak bisa. Ganti tema gimana? Oh, ngomong sama orang Islam kok ganti tema? Siapakah nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi bagaimana teman-teman? Gak bisa. Kagak nyambung, mereka gak nyambung. Ayo silakan. Makanya saya bilang teman-teman, bukan saya nggak mau. Ada banyak ribuan tema yang Cuman orang Muslim kapasitasnya nggak sanggup ke situ. Orang ditanya siapa nabi di tengah-tengah bangsa Israel sebelum Musa? Adam, jawabannya gimana? Gimana kamu mau lanjutin diskusi sama orang kayak begitu? Yang ada kepala sakit jiwa. Coba gimana coba? Mereka meminta makanan. Ya kan? Sama kan di ulangan pasal 11 itu kan begitu. Mereka itu minta daging. Karena mereka itu udah muak dengan makanan dengan mana itu. Bayangkan, misalnya Anda dulu kerja di Mesir. Walaupun kerja kasar ya, walaupun Anda kerja tukang bakar batu, tapi Anda dikasih daging. Ada bawang merah, ada mentimun, ada semangka, makan enak. Tiba-tiba Anda dibawa pergi dari Mesir itu. Pergi katanya ke tanah yang dijanjikan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nyatanya malah kering, kurus kering kerontang. Kan ngeluh mereka. Nah ngeluh, mintalah daging. Nah datanglah angin timur seperti dalam Bible tadi itu. Dengan perantaran angin timur, teman-teman kalau teman-teman, Bible itu bisa dijelaskan secara ilmiah semua. Enggak dongeng-dongeng begitu enggak. Ya, kalau teman-teman pernah main-main ke Mesir ya, wilayah-wilayah yang diperkirakan perjalanan bangsa Israel ya. Itu teman-teman memang di sana itu memang suka ada kejadian-kejadian fenomena alam seperti itu. Ya, kadang ribuan belalang kadang nongol begitu ya, ribuan burung kadang nongol. Kalau teman-teman ngerti yang biasa petualang, teman-teman ngerti itu memang kejadian betul itu. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Ya, bagaimana ada ribuan burung, kelompok burung datang bersama-sama. Nah, pada waktu itu seperti itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Tapi karena rakusnya mereka, diambil sebanyak-banyaknya sama mereka. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Jadi penyebab wabah, ya, wabah kolera begitu. Akhirnya banyak yang mati mereka di situ. Saking rakusnya pengen makan daging mereka. Nah, itu bisa kita explain dengan apa namanya? Ilmiah gitu loh. Nah, muncul Quran ribuan tahun kemudian. Nah, di dalam narasi Al-Quran dibilang, nih, saya balikin lagi. Mungkin ada sebagian yang baru datang nih. Perhatikan. Nih. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa,
Kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ini perkataan Musa, masa iya meminta ini menjadi mengganti yang lebih rendah? Ya enggak lah. Pasti mereka minta yang lebih baik daripada hanya sekedar makan roti yang tidak ada rasanya itu, roti tawar itu. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi loh. Di atas bahas masalah minta makanan, di bawah ditimpa nista karena membunuh para nabi. Ini gimana? Kok bisa membunuh para nabi di zaman Musa itu, dari mana jalan ceritanya? Nah, kayak begini kalau ngomong sama Islam yang gak belajar ya memang siapa nabi setelah Musa, siapa nabi di tengah-tengah Israel sebelum Musa? Jawabannya Nabi Adam. Makanya langsung saya turunin. Jadi teman-teman, bukan saya nggak mau ganti tema teman-teman. Banyak yang inbox saya, bang cobalah bang temanya diganti bang, jangan itu terus. Bukan saya nggak mau ganti, masalahnya mereka bukan saya nggak mau ganti teman-teman. Kalau yang datang itu yang berilmu, mau saya ganti tema. Yang datang begitu-begitu aja. Oke, kita kasih naik ada Rahman Abdul. Oke, Rahman Abdul. Ya, silakan Rahman Abdul. Halo Rahman Abdul. Halo. Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Terima kasih, terima kasih. Ya, sudah menyimak dari tadi, Bang? Iya, udah menyimak dari tadi, Bang. Nyambung. Cuman saya mau nanya nih, Bang. Apa itu? Tuhan Abang apa? Udah, Bang, di laut dulu, Bang ya. Di laut dulu. Iya. Ke laut dulu, Bang, ke laut. Kan udah saya bilang kan, mereka itu nggak nyambung. Nggak nyambung, teman-teman. Pokoknya apapun bahasan, jumlah Tuhan satu. Masuk juga. Emang begitu, teman-teman. Ya kan? Ya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih inbox, Bang, cobalah Bang temanya diganti. Saya itu teman-teman bukan nggak mikirin ganti tema. Kalau kita membahas tema-tema yang kayak begini, orang Islam tuh nggak nyambung. Kita ngomong apa itu mereka nggak ngerti. Susunannya itu mereka nggak ngerti. Alurnya itu gimana mereka nggak ngerti. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih nih ada Soleh Fok. Oke, Soleh. Ya, silakan Soleh. Ya, Soleh Fok. Soleh. Iya, Bang. Muslim, Bang. Tahu dari mana, Bang, aku Muslim? Saya bertanya, Abang Muslim? Iya, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Gimana, Bang? Sudah nyimak, Bang, dari tadi? Atau baru datang? Halo, Bang. Kenapa, Bang? Kan? Berat. Sudah nyimak atau baru datang? Iya, aku baru join. Baru join. Berarti dari tadi nggak tahu bahasa apa ya? Aku cari TWS dulu, Bang, ya. Kan? Kabur kan dia? Kabur teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, bukan saya tidak mau, sekali lagi ya. Jadi memang temanya orang Islam itu cuma ini. Jadi jangan berharap ada tema lain kalau diskusi dengan orang Islam. Ya, tema orang Islam itu kalau diskusi lintas iman itu cuma ini. Nih, saya kasih tahu temanya. Jadi kalian jangan, Bang, temanya kok itu terus sih, Bang? Masa nggak ganti, Bang? Masa itu aja terus? Iya, orang-orang Islam tahunya cuma itu. Gimana? Mana? Ah, ini. Ini temanya nih. Stop menuhankan Muhammad. Nah. Ini pun mereka juga nggak sadar-sadar. Ya, silakan.
Jadi memang nggak punya tema lain kata teman-teman. Cuman itu saja. Dari dulu ya itu aja temanya. Nggak ada yang lain. Mau bahas yang mana? Mereka Quran nggak ngerti. Isi Quran tuh mereka nggak tahu. Bang. Iya. Wafi, Muslim Pak Wafi. Ya, Muslim. Ya, silakan Pak Wafi, silakan nyalakan kamera. Ali Wafi, ya gimana? Bang, boleh bertanya, Bang? Boleh, silakan. Temanya itu menuhankan Muhammad ya, Bang ya? Ya, supaya kalian tuh berhenti nuhanin manusia yang bernama Muhammad. Lo jangan sembarangan bikin tema lo, Bang. Lo selalu nyerang orang Islam lo. Beraninya di TikTok aja lo. Nah, kan kejangan. Begini, Ali Wafi. Kan kalau diskusi yang terbuka aja lah, Bang. Oke, begini, Ali Wafi. Ya. Anda sebagai Muslim, saya pastikan Anda tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Lo Saya sebagai kasih contoh manusia saja. harus menghormati. Sebentar, Lo saya sebagai kasih contoh manusia saja harus misalnya. menghormati. Nama Anda itu Jangan lo Ali sembarangan Wafi. bikin tema seperti itulah. Iya, Ali makanya. Wafi. Apa? Makanya lo kan harus menghargai. Kalau lo punya agama, orang Islam punya agama, punya Tuhan semua kan. Oh begitu. Jadi kalau orang Kristen membahas agama Islam harus saling menghargai, begitu ya? Betul. Ya iyalah, Bang. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen? Nah, soalnya gini, Bang, biar tidak ada kegaduhan antara. Enggak, jauh dulu. Kalau orang Islam bahas agama Kristen gimana? Kenapa? Pura-pura budak. Udah di bawah dah. Udah mending tidur di bawah. Aduh. Ya, itulah teman-teman ya. Memang berat teman-teman ya. Yuk, silakan ya, teman-teman Muslim. Cobalah, yuk. Coba saya rindu loh dengan orang Islam yang ngerti agama Islam loh, yuk. Coba datang kemari orang Islam yang ngerti agama Islam. Adakah? Kalau ada, saya ingin mengajak diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Den Asoleh. Oke, Den Asoleh. Kita kasih naik Den Asoleh. Ya, Den Asoleh. Halo, Den Asoleh. Den Asoleh. Yo, selamat siang. Selamat siang, Den Asoleh. Muslim, Bang? Muslim. Muslimnya Muslim apa ini? KTP atau Muslim yang mempelajari agama Islam? Muslim hakiki yang mempelajari agama Islam dan lahir sejak kecil dari rahim orang Islam. Mempelajari agama Islam. Jadi mau gimana? Mau lanjut tema yang tadi? Itu kan sebentuk pertanyaan stop menuhankan Muhammad, seperti itulah ya yang diajukan ke bukan ini, Bang, temanya. Orang-orang Muslim. Bukan ini temanya tadi, Bang. Temanya bukan ini. Temanya ini tadi, Bang. Nih. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Dari mana itu bisa berasumsi ke sana? Oke, Israel itu artinya apa, Bang? Bani Israel itu. Ya, Bani Israel di masanya kaum, itu ya punya ya seperti kaum. Kaum. Siapa nabi yang pertama di tengah-tengah Bani Israel itu? Nabi Yakub, Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik. Jadi saya bukakan ayatnya, Bang ya. Saya bukakan ayatnya. Tadi Anda kan sudah mengaku bahwa Anda memperdalam agama Islam ya. Jadi saya lebih agak sedikit serius nih. Kalau orang yang ngerti agama Islam, saya serius. Oke. Lihat, Bang ya, perhatikan. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 161 ya. Di sini dikatakan begini. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Nah, mereka ditimpa kenistaan ini karena apa, Bang? Bukan karena sayur-sayur di atas tadi ini, tetapi mereka dinista, ditimpa kehinaan itu karena membunuh para nabi. Jadi di zaman Musa, Bani Israel itu ditimpa nista dan kehinaan
karena membunuh para nabi. Saya tanya, nabi siapa yang dibunuh di zaman Musa? Saya kira cerita itu tidak ada pembunuhan antar nabi dan para nabi. Nih, oke, nih, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Ada nggak di sini Bang, ada kata-kata membunuh para nabi nih? Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman,
Yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam, mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam. Mau seruduk lagi, begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memeteraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.